Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-'idham wa ala'ihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul 'allam, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anam, alaihi afdalus salati wa atammus salam, wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram, wa man tabi'ahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, fa aula ma yuftatahu bihil kalam fi mithli hadzal maqam al-wasiyatu bi taqwallahi al-malikil 'alam wa ta'atihi 'ala ad-dawam, fa inna taqwallahi a'la nasab wa ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum 'indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral kiram, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, adik-adik dan anak-anak, jemaah salat maghrib dan insyaallah di Masjid At-Taubah Bangkinang, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, pada hari yang diguyuri hujan ini, agak dingin tapi semangat tetap Masya Allah membara, tidak padam oleh hujan. Mudah-mudahan kehadiran kita Allah lipat gandakan pahalanya, karena ajruka ala qadri nasabik, pahala yang diberikan sesuai dengan tingkat kesulitan yang dihadapi. Dan hujan membawa rahmat, mudah-mudahan Allah jadikan hujan yang bermanfaat. Allahumma sayyiban nafi'ah, mutirna bifadlillahi wa birahmatih. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita cintai dengan sebenar-benarnya, kita bela dengan jiwa dan raga kita, dengan harta dan tenaga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kecintaan kita kepada beliau, khususnya di saat musuh-musuh Islam semakin mengganas terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, kita beruntung tak pernah ganas terhadap nabi-nabi yang lain. Bagaimanapun orang Yahudi menyiksa umat Islam, menipu
dan pemperdaya umat Islam, tapi tak pernah kita melecehkan Nabi Musa alaihissalam, tak pernah kita merendahkan seorang nabi pun, karena bagi keyakinan kita merendahkan satu orang nabi sama dengan merendahkan seluruh nabi. Kufur kepada seorang nabi sama dengan menolak seluruh nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang Kristen sering menyakiti kita, bahkan di negeri mayoritas muslim ini kita sering disakitinya, tapi alhamdulillah kita tak pernah menyalahkan Nabi Isa alaihissalam, tak pernah kita melecehkan dan merendahkannya. Bahkan kitab-kitab yang sudah dirubah-rubah oleh mereka, Taurat, Injil, Zabur, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, atau Talmud dan sebagainya, kita juga tidak pernah melecehkannya. Saya tidak tahu ada umat Islam yang pernah membakar Bible. Tidak ada ya? Ada? Lado dek mau nggak menurut. Nah, tidak ada, alhamdulillah. Dan tidak akan ada ulama kita yang menganjurkan itu. Walaupun kita tahu kitabnya sudah tidak murni lagi, sudah dirubah-rubah, beda dengan Al-Quran yang terjaga. Tapi kita alhamdulillah, walaupun kita disuruh membenci, tapi kita tak boleh anarkis, kecuali mereka yang melampaui batas yang dihalalkan darahnya oleh syariat, dan tentu saja tetap dengan koridor syariat pula, tetap dengan koridor syariat, harus melalui pertimbangan ulama yang benar-benar, bukan hanya sekedar semangat. Karena tidak sedikit yang semangatnya, saking semangatnya sampai meteran listrik yang merek Prancis dicabut di rumahnya, habis gelap lah. Jadi konsep boikot itu bukan yang ada dihancurkan, tidak, tapi yang belum dibeli jangan dibeli lagi, yang nawu abin jangan dibuang, mubazir, dosa kita. Ada pula yang entah betul tanda eta film tak apa men-share membakar mobil baru buatan Prancis. Ya orang tu tepuk tangan lah, duitnya sudah pegangnya, awak yang rugi. Ya, cuma mungkin karena semangatnya cinta Nabi, semoga tidak berdosa. Ya, semoga tidak berdosa. Ini tidak dianjurkan sesuai oleh syariat. Yang seperti ini, membuang sesuatu yang bermanfaat disia-siakan itu tak disuruh. Bagaimanapun bencinya kita kepada orang yang mencela Nabi alaihissalatu, jadi harus menurut koridor syariat. Jadi tidak hanya sekedar semangat. Ya kita tidak bisa, tidak ada kata-kata untuk marah, tidak ada kata-kata yang bisa mewakili marah kita kepada mereka, tetapi juga harus dalam aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, merujuk kepada kibar ulama. Ya, bukan hanya sekedar terprovokasi oleh semangat-semangat. Ya, siapa yang tidak marah? Orang tua kita saja dicela orang, masa tidak marah kita? Apalagi Nabi yang harus kita cintai lebih daripada orang tua kita. Semoga Allah berikan balasan kepada mereka sesuai dengan yang diinginkannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semoga salawat dan salam ini senantiasa menambah cinta kita kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak lupa kita berdoa untuk orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului. Semoga yang masih hidup Allah pelihara dengan Islam, Allah jaga dengan iman sampai ketika meninggalnya dalam keadaan Islam. Dan semoga yang sudah mendahului kita, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah limpahkan rahmat kepadanya, dan dijadikannya kuburannya sebagai taman di antara taman-taman surga. Amin. Ma'asyur muslimin, ma'asyur muslimat yang dirahmati Allah, tak lupa guru-guru kita, para ulama yang telah mewariskan ilmu untuk kita. Sekecil apapun andil mereka dalam mendidik kita, semoga Allah tumbuh kembangkan dan besarkan menjadi sumber pahala yang telah diwariskan oleh mereka
karena salah satu yang mengalir pahalanya adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Semoga Allah lapangkan kuburan mereka yang telah mendahului dan Allah berkahi yang masih hidup di dunia ini, amin. Kaum muslimin dan muslimat, kembali kita bersama Imam An-Nawawi rahimahullah melalui kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, taman-taman orang saleh, yang bunganya, yang tumbuh-tumbuhannya, yang rindang itu adalah dari kalamu Sayyidil Mursalin, dari sabda-sabda penghulu para rasul, yaitu Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babu al-istiqamah. Alhamdulillah selesai dari babu al-yaqin wat-tawakkul atau tawakkul wal yaqin. Kita sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan yakin dan tawakal. Nah, kekuatan ini memerlukan istiqamah di atasnya. Sebab tidak sedikit orang yang Masya Allah, Allah berikan keyakinan, tawakal di awal perjalanan, tetapi karena terlalu memaksakan, kadang-kadang ada yang tidak tanggung-tanggung itu. Padahal Nabi melarang, ma yusaddu ahadun hadzad dina illa ghalabah. Tidak satu pun orang yang terlalu keras beragama ini kecuali dia akan kalah. Seperti kisah kemarin kan, ada seorang yang Masya Allah, ya dalam bahasa kita sekarang nyunah itu ya, tetapi tidak bisa memahami saudaranya yang lain yang mungkin masih kurang derajat di bawahnya, sehingga salah sedikit sortir dan langsung dijarah gitu ya, langsung ditahzir dan dikeluarkan dari apa, sampai kepada pimpinan tertinggi ya, karena ada organisasinya waktu itu, sampai ke syekh gurunya, ini harus dikeluarkan dari sunnah ini. Subhanallah, kita tidak ada hak kita mengeluarkan orang dari sunnah, itu bukan urusan kita. Yang boleh ngajak orang ke sunnah, keluarkan tidak boleh. Nah, jangan keluarkan orang, jelas ya. Tapi ngajak silahkan, tapi mengeluarkan jangan. Karena ini bukan perusahaan, kata Syekh Anis Tahir, ini bukan perusahaan yang kita seenaknya memasukkan dan mengeluarkan orang, tidak. Ini bukan perusahaan. Ini adalah warisan Nabi alaihi salatu wassalam untuk seluruh umat Islam, bebas mengambilnya, bebas mengambilnya siapapun, dari manapun, asal sahih pengambilannya dari manapun. Jadi tidak harus dibatas-batasi. Harus ngaji di taubah saja, jangan, tidak. Boleh ngaji tapi asal benar ngajinya. Kan itu yang kita syaratkan, asal ngajinya benar. Jangan seperti dulu saya ngaji Riyadhus Shalihin, aku mengikuti kajian Riyadhus Shalihin di Jakarta, dibacakan ayatnya, bacakan hadisnya, lalu kata Ustadz itu memang begini kata Allah, kata Rasul dan Imam Nawawi, cuman kebiasaan kita tidak seperti ini. Ini tidak masuk kaum muslimin. Jelas kaum muslimin. Jadi Allah dan Rasul memang begitu katanya, cuman keadaan masyarakat kita beda. Di mana yang dulu kan? Kesenangan Allah atau keridhaan Allah dan Rasul, atau kesenangan masyarakat? Ya kalau kesenangan masyarakat berarti kaji nyimpang ya itu ya. Ya menyenangkan masyarakat dan meninggalkan Allah dan Rasul, ini nyimpang namanya. Dan sebenarnya masyarakat itu harus disenangkan dengan cinta Allah dan Rasulullah SAW. Pasti senang. Tonton sudah merasa sendiri, saya juga sedikit ya. Tonton banyak ya. Daripada kita lama berilmu tapi tidak mengamalkan, terasa bedanya setelah kita sedikit-sedikit berilmu, mudah-mudahan ada kesempatan mengamalkannya. Alhamdulillah. Ya tak? Dulu kan sagan pe salat jemaah, betul? Iya dah. Nyata maaf aja dulu di pondok kami tidak ada musaji dah. Kan Ustaz Jan,
Ustaz jelado lah, masya Allah lah mewahnya di maksudnya. So kami tidak ada masjid di pondok, ya karena memang keadaan seperti itu, tidak ada masjid. Sehingga solat jamaah cik mugai aja nya. Cik mugai ini Ustaz. Mugai dia tiumpui loro. Dia tiumpui. Tapi alhamdulillah ada je pelatihan juga. Untung daripada tidak semua sekali. Daripada tidak semua sekali. Alhamdulillah. Nah itu mereka selalu siapa nak atur orang-orang yang tidak solat maghrib berjamaah, mantap kan? Tidak solat maghrib berjamaah, tapi subuh, zuhur, asar, apa lah? Isya itu bebas masing-masing. Nak solat tenda ada tentu kira kan? Allah musta'an. Sunang solatnya. Allah di mana asrama sekolahnya? Tak lagi solat tenda tapi kampung gitu. Jadi kaum muslimin muslimat. Tapi setelah kita alhamdulillah ngaji, bukan hanya sekedar mengetahui hukum, tapi ingin mengetahui bagaimana Nabi SAW dan para sahabatnya yang kita kenal dengan as-salafus salih. Sehingga resiko juga akhirnya kita disebut salafi wahabi gara-gara itu. Tidak ada masalah no? Salafi nisbat kepada salaf, salaf itu mulia, nisbat kepada orang mulia bagus. Wahabi tidak apa-apa juga kan? Tidak apa juga karena nisbah kepada Al-Wahhab. Al-Wahhab nama Allah SWT, Masya Allah. Tapi salah sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kita ngaji itu bukan hanya sekedar memuaskan intelektualitas kita, tidak. Bukan art for art, tidak. Seni untuk seni. Knowledge for knowledge. Masya Allah, pandai. Ilmu itu bukan hanya itu. Kita ilmu itu harus berbuah amal. Jelas kaum muslimin, kan terasa indahnya dibanding dengan hanya ilmu diketahui tapi tak nampak hasilnya. Kita tengok tuan-tuan, kalau la tinggi sekolah anak tiba rumah lolok je kerja, tak kerja lewat cacat binti cacat binti, iya betul ya, pasti enak kita. Tapi kalau Masya Allah selesai sekolah, dulu tak pernah muak bekerja rumah, kini rajin. Dulu tak aman jago subuh, kini inja juga lewat tak? Ya pasti lewat lah. Kalau tak tu dia latih gaya tahu jago, awak kan jogong lagi kan? Andang ni nya CPT dan jogong dan julen tak bisa. Alhamdulillah. Jadi bahagia kita kaum muslimin dan muslimat. Itu juga di bidang ilmu-ilmu yang lain. Tamat anak kita di fakultas kedokteran, nak tanggung di Unpad lah pajajaran kan? Abi uang masuk sampai 7 juta. Tak boleh dia hutang dulu. Awak pondok boleh 10 juta hutang 4 kali kan? Mahal juga. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lah tamat, tu sakit ammah. Sakit ambil ubat dan pandai berumatnya lewat. Sama muslimin. Boleh ke dokter sianunya kan? Ini lagi spesialis dan lalu biasa prakteknya. Jadi kaum muslimin baru nampak itu hasilnya. Allah juga seperti itu. Kalau kita diberikannya ilmu lalu nampak buktinya, Allah suka. Karena Allah ingin bila diberi nikmat nampak hasilnya. Jadi bukan hanya nikmat rezeki, dapat piti boleh baju bau. Tidak itu aja orang. Kan innallaha idza an'ama 'ala 'abdin ahabba an yura atharu ni'matihi alaih. Allah apabila beri nikmat suatu kaum, Allah suka asar nikmat itu nampak. Pengaruh nikmat itu nampak. Jelas? Harus nampak. Bukan hanya nikmat wah dulu belajar wah kalau dapat PT boleh baju bau atau pai tamasya dan sebagainya. Enggak, termasuk nikmat ilmu. Termasuk nikmat ilmu harus nampak bekasnya. Harus nampak bekasnya. Semoga Allah SWT mudahkan kita. Baiklah. Jadi setelah membahas tentang babul yaqin wal tawakkul, nah keyakinan yang seperti ini diiringin oleh Imam An-Nawawi dengan babul istiqamah. Jadi setelah dapat, kan kita sudah dapat keyakinan itu hidayah. Bisa tawakal itu adalah hidayah. Sekarang bagaimana menjaganya ini? Karena ibaratnya juara mudah tapi mempertahankan itu yang susah. Sebab boy berat. Makanya dulu banyak orang tak mau naik haji sebelum umur 40 kan gara-gara itu katanya. Kini nyoseh. Ya kalau payah haji lah. Ya dulu banyak orang apa nak haji tu lah beti banyak
Ne payah mau kopi haji tu bawa ni. Payah bawa peci haji tu berat. Apa pasal? Masih ada yang niat buat dosa. Kan itulah tiba. Masih ada niat untuk berbuat dosa. Dan memang kaum muslimin dan muslimat, kalau kita tidak berilmu dan tidak mengamalkannya, tidak berilmu dan juga tidak mengamalkannya, berat memang. Dan kadang-kadang justru kadang di dalam peramalan ketaatan itu berbuat amal saleh tapi dosa banyak dalam. Mana ada orang dalam dan telinga orang. Selesai lantar Jumrah Aqabah. Di mana so Jumrah Aqabah? Le tekanang le. Lalamu dah tuasa daftar le. Di Mina ya, hari nahar. Selesai Jumrah Aqabah boleh tahallul? Boleh tahallul? لا boleh kan? لا boleh tahallul awal. Kalau sudah tahu ifadah la boleh tahallul thani atau tahallul kabir al-kubra. Selesainya lantar jumrah bunyinya alhamdulillah, selesai kita dah boleh tahallul, dah boleh godain cewek katanya. Godain cewek. Subhanallah, masih di tanah haram ni. Masih di alun selesai bana haji lah boleh godain. Ya. Tak haji dah, tapi itulah. Awak jangan tak punya itu, nya lagi apa kan ya kan? Allahumma salli. Itu gara-gara apa? Enggak berilmu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana nak datang keyakinan, bagaimana nak istiqamah. Oleh sebab itu munasabahlah bab ini disebutkan setelah bab al-yaqin wal tawakkul. Karena perlu istiqamah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-istiqamah itu apa artinya? Dari kata qama. Qama itu artinya seorang berdiri. Berdiri lurus namanya qama, yaqumu qiyaman. Berdiri. Kemudian istiqamah itu kalau dalam bahasa Arab ziyadatun fil mabna, ziyadatun fil makna. Kalau kata itu bertambah hurufnya, bertambah pula maknanya. Bertambah maknanya. Maka istiqamah artinya meminta berdiri. Diminta berdiri artinya Anda harus tahan berdiri. Maka para ulama mendefinisikannya adalah ayathbutal insan ala syari'atillah. Istiqamah itu menjadi apa? Menjadi istilah syar'i, yaitu seseorang sabit. Sabit apa artinya? Kokoh. Sabata artinya kokoh, tetap. Jadi kokoh ala syariatillah, di atas syariat Allah. Seperti apa? Kama amarallah. Jadi tetap di atas agama Allah seperti yang Allah perintahkan. Sebab ada kita ingin istiqamah tapi tidak ikut perintah Allah, ikut keinginan sendiri. Dan mau istiqamahnya tapi punya dayannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya istilah keluarga agamis, orangnya alim, kadang-kadang tidak sesuai dengan syariat. Kadang-kadang walaupun asalnya baru dikatakan seorang alim loh yang memang menjalankan syariat. Jadi istiqamah baru dikatakan istiqamah adalah ayathbutal insan, seseorang itu sabit, kokoh di atas syariat Allah kama amarallah. Berarti kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, seperti yang Allah perintahkan. Berarti istiqamah itu tak mungkin kecuali dengan ilmu. Tak mungkin kecuali dengan ilmu. Makanya kemarin dengan ilmu, iman, ikhlas, kemudian yakin, datang istiqamah. Naam, wa yataqaddamah al-ikhlasu lillahi azza wa jal, dan semua itu karena ikhlas karena Allah semata. Jadi istiqamah itu tak mungkin didapat kecuali satu dengan ikhlas, yang kedua dengan ilmu. Ilmu mengenalkan kita pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya. Sedangkan ikhlas membersihkan niat kita dari yang merusaknya. Dan itulah syarat amal itu diterima.
Sono antara diterima amal dengan istiqamahnya kita itu saling berhubungan. Awak kalau manggali buntung tahu li wali doang li istiqamahnya ulang li. Kalau awak manggali kok makanan bali doang tahu buntung tahu istiqamah awaknya istiqamah, nampak hasilnya. Tapi kalau sempat ndak tengok makan banyak tutui, ya dia pun ndak istiqamah, ndak joleh tak temo tidak kan laku atau tidak. Makanya kita harus pastikan barang yang kita jajakan ini laku, betul? Ya tak? Kalau ndak joleh temo rajin buat dah J-nya bempak lagi, tapi tak temo tandanya kan amat untuk bempak ndak kan. Tapi kenapa orang mau berinfak? Umar setengah, Abu Bakar semuanya, sah? Utsman 35.000 dirham beli telaga, beli sumur 35.000 dirham, bawa witir. Hah? 5 juta. 5 juta kelas awak je burunya sen. Alun masuk ndak kelas Utsman miliar-miliar semuanya. Cong-cong lihat ulang lihat. Sa dirham tu sama dengan 2,5 gram perak. Perak berapa segram? 8.000. Jual bono ndak tahu. Perak 8.000 segram. Hah? 25. Kau perak mana je? 25. Sesiris lah mana nona yang menjual memang ni taib 35.000 dikali berapa tadi 2,5 jadi 87.500 dikali pakailah ni dulu 7.000 dulu ya. Iya boleh pakainya 7.000 dulu. Tapi nak cair orang serius sih. Tak 7.000. Dah umur dah. Hanya sekitar 612 juta. Mahe. Boleh sumurnya, mahe. Coba sumur atesis sebab ini Ustaz. Sampai sedetu. Satu sumur atesisnya. Hah? 40 juta ya tahu 20 juta lah lebih kurang. Ikon nak sumur dengan harga 612 juta. Sono salah tu. Dan yakin salahnya. Tapi tak apa betul motun, nya ada ilmu dah. Nyolang pandai motun dah isah. Nah. Apa gua? Dah ada nabira. Baik. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi karena kita yakin, mereka yakin. Dari mana mereka yakin? Yang memberikan ilmu tu yang maha mengetahui. Ya tak? Yang memberikannya itu yang maha mengetahui. Siapa? Allah tabaraka wa ta'ala melalui orang yang tak pernah bohong, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memakai bahasa yang jelas. Nabi ada menyembunyikan pakai toko-tokinya? Tidak. Nabi pakai bahasa yang dipahami, walaupun wakini tidak paham tapi orang tak lupa paham. Yang tidak paham mereka tanyakan, dan itu tidak banyak. Yang tidak paham mereka tanyakan, dan itu tidak banyak. Sebab pada umumnya Al-Quran itu turun dengan bahasa yang langsung mereka pahami. Makanya adalah termasuk mustahil bila sebagian besar ayat-ayat itu adalah mutasyabihat. Tidak. Karena bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Di antara Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat, dan itulah ummul kitab. Sebagian besar Al-Quranul Karim. Wa ukharu mutasyabihat. Ada sebagian yang mutasyabihat. Yang mutasyabihat ini kalau Ibnu Abbas menafsirkan adalah al-huruful muqatta'ah, yaitu huruf-huruf yang huruf-huruf seperti alif lam mim, namanya huruful muqatta'ah. Alif lam mim ra, itu memang
bihat tak tahu tafsirnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kinilah ada orang tafsir ke alif ionya, lam lambeknya, mim mati. Allah musta'an. Lam boleh. Ada yang menafsirkan seperti itu, ada yang menafsirkan Yasin itu pula nafsirnya, alif lam mim ra gitu. Wallahu taala alam, itu hanya teka-teki saja. Ya, wallahu alam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, jadi istiqamah adalah as-sabat ala yaitu as-sabat ala syariatillah, yaitu tetap teguh di atas syariat Allah, kama amarallah, seperti yang Allah perintahkan. Kemudian ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita beramal ikhlas, dan amal ini boleh dikatakan pasti diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Karena kita ingin yakin ini masuk enggak. Ibaratnya kalau masuk jalan tol, chip di temo tuh enggak? Ya. Kalau enggak temo masuk, enggak masuk orang. Ikut saldo kosong jinya. Enggak bisa masuk. Minimal terhalang kita. Gitu ya. Terhalang. Maka pastikan, dan itulah ilmu. Itulah ilmu. Baik. Qala Allah tabaraka taala, sebagaimana biasanya Imam An-Nawawi rahimahullah dan para ulama pada umumnya memulai di bab itu, di awal bab itu dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Karena ayat Al-Qur'an itulah di atas segalanya. Ya, siapa yang tidak bisa diyakinkan dengan Al-Quran, itu payah meyakinkannya. Ya, diyakinkan dengan Al-Quranul Karim. Taib, qala fastaqim kama umirta. Istiqamahlah kamu seperti yang diperintahkan kepadamu. Jadi istiqamah itu seperti yang diperintahkan. Ingat. Jadi kalimat kama umirta, seperti yang diperintahkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah ini walaupun khitabnya ke Nabi alaihi salatu wassalam, tapi ini berlaku umum bagi seluruh kaum muslimin. Jadi istiqamah itu tidak khusus Nabi saja, tapi seluruh orang-orang yang menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi nanti dalam hadis disebutkan ketika ditanyakan ke Nabi alaihi salatu wassalam, sebutkan kepadaku suatu perkataan yang tidak aku tanyakan dalam Islam kepada selainmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi thumma istaqim. Berarti perintah ini berlaku bagi Nabi alaihi salatu wassalam dan juga bagi kita umatnya. Yang kedua, kalau Nabi saja disuruh istiqamah, padahal beliau dijamin istiqamah. Ya, Nabi dijamin tidak salah, kenapa dijamin istiqamah sallallahu alaihi wasallam? Tentu kita umatnya lebih diperintahkan untuk istiqamah, yaitu tetap tegar di atas agama Allah seperti yang diperintahkan Allah dan ikhlas karenanya. Nah, untuk mengenal bagaimana perintah Allah itu tentu dengan ilmu yang kita dapatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Wa qala ta'ala, itu dalam surat Hud ayat 112. Wa qala ta'ala, dan berfirman pula Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Surah Fussilat ayat 30 sampai 31. Sesungguhnya orang-orang yang berkata di sini kaum muslimin dan muslimat dengan iman dan keyakinan, karena ini pernyataan iman, yaitu keyakinan dengan hati
kemudian dilafazkan dengan lisan, diikrarkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan anggota tubuh kita. Jadi Islam itu, iman itu menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah berkeyakinan dalam hati, kemudian ikrar dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal nyata, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Nah, orang yang berikrar Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, berarti konsekuensinya kalau Allah pemilik kita, maka lazimnya adalah kita harus ikut perintah yang memiliki kita. Sebagaimana seorang hamba sahaya wajib taat pada perintah tuannya, padahal hamba sahaya itu bukan milik mutlak tuannya, dia hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, izin Allah yang kadang-kadang bisa dimerdekakan. Tetapi kalau kita hamba Allah, tidak ada cerita merdeka dari Allah. Sampai ke akhirat kita tetap hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa membebaskan kita kecuali kita kafir, dan itu juga enggak keluar dari hamba Allah, tapi namanya hamba Allah yang kafir, non muslim. Jelas ya? Jadi oleh sebab itu kalau sudah ikrarkan kita milik Allah dan Allah pemilik satu-satunya, maka kita summastaqamu, maka lazimnya adalah taat kepada perintahnya, larangannya, tak boleh keluar daripadanya. Kalau keluar daripadanya namanya kita durhaka. Orang durhaka masuk neraka, masuk na'udzubillah ya Syekh. Nah, kalau dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa balasannya? Lihat. Kita lihat setelah azan nanti insyaallah. Nah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak,
yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Apa yang terjadi bila seseorang berikrar Rabbunallah thumma istaqamu, dan istiqamah di atas perintah agak syariat Allah dengan perintah Allah, dan ikhlas karenanya, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat-malaikat bergantian turun kepadanya. Ya, tatanazzal itu adalah turun bergantian. Tatanazzal turun bergantian kepadanya. Apa yang dikatakannya? Allah takhafu, jangan kalian takut. Makanya kaum muslimin dan muslimat, orang istiqamah itu tak mengenal takut. Yang sering goyah itu kan karena kita ketakutan. Orang yang istiqamah tak takut. Apa yang dia takutkan? Baginya Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas segalanya. Di atas segalanya. Kalau dicabut darinya rezeki satu pintu, dia ingat bahwa Allah itu pintu rezekinya banyak. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Kalau seandainya terancam hidupnya, sesungguhnya Allah maha kokoh dan maha melindungi. Dan baginya, andainya Allah menginginkan dia diuji dengan ujian berat, tentu sesuai dengan kadar keimanannya. Nabi Ibrahim berat ujiannya karena dia adalah sampai pada martabatul khullah, khalilullah, lebih berat. Ya, kalau kita ujiannya masih ringan-ringan, perlu juga kita untuk introspeksi. Kalau masih ringan-ringan berarti iman kita masih kelas ringan. Karena Allah katakan ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka cukup mengatakan kami telah beriman padahal tidak diuji? Maka siapa yang diuji berbahagialah. Berbahagia kalau lulus. Ya, kalau tidak cepat. Kalau tidak lulus di ujian pertama, cepat siap untuk ujian kedua. Karena kita tak mungkin lulus tanpa ujian. Dan ujian kelas TK beda dengan SD. Ujian tingkat SD beda dengan SMP dan seterusnya. Kalau kan sama, jangan sekolah lagi kan, enggak sama, beda ujiannya. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Kita pun begitu, iman yang rendah-rendah, ringan-ringan, yang berat. Makanya kalau dapat ke ujian enggak lulus kita, padahal sudah kelas kita sebenarnya, berarti ada kesalahan teknis kita. Mungkin belajarnya belum sempurna, atau penerapan ilmunya belum maksimal, atau bisa saja kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita dalam kondisi lemah. Maka Allah turunkan malaikat untuk menenteramkannya. Alla takhafu wa la tahzanu, dan jangan bersedih, jangan khawatir. Wa abshiru bil jannah, yang lebih-lebih lagi mereka diberi kabar gembira dengan surga. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah karena kamu ini istiqamah. Di mana kita tahu istiqamah? Tentu dengan ilmu. Tidak bisa dikira-kira. Banyak, mohon maaf kaum muslimin, ada orang mengira istiqamah tapi tanpa ilmu. Tentu saja dengan ilmu pastikan bahwa kita benar-benar istiqamah.
Sebab kaum muslimin tidak pula sedikit orang yang berani dalam kebatilan. Ya tak? Ada orang berani tidak mati gara-gara kebatilan? Banyak kan? Harakiri. Tahu harakiri? Apa tuh? Bunuh diri. Ya, kalau dia tak bisa melaksanakan tugas, dia bunuh diri. Ini harus berani. Ya. Ini kalau orang bunuh diri, kalau tidak dia berani, berarti hilang akal. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berani. Berapa banyak orang dalam kebatilan memperjuangkan kekufuran, dia tetap berani. Makanya tidak semua pemberani itu istiqamah. Tidak semua pemberani istiqamah. Jadi istiqamah itu makanya harus kembali kepada apa yang maksud dengan istiqamah itu. Ya, ketika nanti bicara tentang pentingnya istiqamah, Allah suruh kita minta kepadanya istiqamah itu 17 kali dalam sehari semalam minimal. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan istiqamah. Mana jalan istiqamah itu? Ditafsirkan dengan ayat lain, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wa may yuti'illah war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka itulah yang bersama orang-orang yang diberi nikmat yang kita minta dari siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa itu? An-nabiyyin. Berarti harus ikut jalannya para nabi. Was-siddiqin, orang-orang yang senantiasa membenarkan. Ya, tak pakai tapi. Ya, ini kita banyak yang pakai tapi. Dan cairnya je cuman, ya kan itu. Kalau tak tapi cuma aja. Atau bersyarat. Percaya enggak ini? Percaya itu memang firman Allah, cuman maknanya enggak itu. Subhanallah. Atu'allimunallaha dinakum? Allah, angka kalian mengajar Allah tentang agama kalian. Allah sudah tunjukkan dengan bahasanya, dengan bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tapi bersyarat. Nah, yang bersyarat ini dikhawatirkan kaum muslimin. Kita as-siddiqin, makanya Abu Bakar tidak bisa tertipu oleh Abu. Nyabu kok dulunya jadi tidak semua Abu itu istiqamah. Lah, tidak semua Abu istiqamah. Ada Abu Bakar, ada Abu Jahal. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika datang berita bahwa Nabi alaihi salatu wassalam Isra dan Mi'raj menurut hitungan logis dan alasan filosofis tidak masuk. Sebab apa? Perjalanan Makkah ke Baitul Maqdis, bukan Madinah. Makkah ke Baitul Maqdis itu memakan waktu 1 bulan. Oleh sebab itu Abu Jahal sudah gembira dalam hatinya, ini Abu Bakar bisa saya taklukkan dengan logika hari ini. Abu Bakar bilang, saya mohon maaf tidak pakai logika dong maksudnya, saya pakai iman. Pakai iman, masuk tidak masuk logika, saya beriman. Iman seperti apa? Seperti bahasa Arab yang saya pahami ini, bukan bahasa Arab yang sudah diputar orang. Ya, Abu Bakar bahasa Arabnya alami, alam natural, asli. Jadi beriman. Apa katanya? Tidak masuk akal itu urusan anda. Saya bukan harus tunggu masuk akal dulu. Kalau benar itu Muhammad yang memberitakan, sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar itu Muhammad yang memberitakan, faqad sadaqah. Dia pasti benar, selesai masalah. Tidak usah antum menghabiskan dana untuk penelitian lama-lama. Ya, diteliti dulu nanti jejak ontanya ke Baitul Maqdis, berapa kecepatan gelombang elektro yang digunakan untuk berapa kecepatan angin atau kecepatan cahaya dan sebagainya. Ini menghabiskan waktu. Nanti selesai belum selesai penelitian dah mati. Dah? Makanya Abu Bakar tidak pakai hitung-hitungan cewetong dangnya, cetong dan tidak pakai etong, tidak pakai etong. Saya kalau benar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya beriman tanpa tapi, tanpa cuman. Ya, jelas ya. Inilah jalannya as-siddiqin wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, kapan dihitung syahid? Kapan dihitung mati syahid? Bila mati? Enggak. Walaupun mati dalam jihad belum tentu syahid. Belum tentu syahid. Sebab yang syahid itu adalah
pertama dia mesti i'la'i kalimatillah, yaitu menegakkan karena agama Allah, berarti mesti ikhlas. Yang kedua, mesti ala syariatillah, mengikut syariat Allah. Maka bila seseorang dengan nama jihad membunuh orang Islam, syahid? Tidak. Itu tidak jihad, jahat. Ya, bedanya sedikit jahat dan jihad. Jihad itu harus lillah, li'la kalimatillah wa ala syariatillah, di atas syariat Allah. Kalau dia tidak ikhlas, mungkin karena keberaniannya. Datangkan nanti pada hari kiamat itu dikatakan kan orang yang mati fisabilillah. Lalu dikatakan kepadanya, dia menjawab, ya Allah, jahadtu fi sabilik, saya berjihad fi sabilika. Dan saya mati syahid di dalamnya. Apa kata Allah SWT? Kazabta, kamu bohong. Innama qatalta, dia bilang qataltu fika, saya berperang karena engkau. Kata Allah, kazabta, Allah maha tahu ya Syekh. Ya, wa hussila ma fis sudur, hari itu yang apa dalam dada itu akan terbongkar semuanya. Semoga Allah SWT jaga niat kita. Kaum muslimin dan muslimat, kazabta innama qatalta liyuqal innahu syuja'. Kamu berperang bukan karena lillah, tapi supaya dianggap kesatria. Waqad qil, itu sudah kau dapatkan, dapat lencana maha putra sebagai pahlawan nasional misalnya, dapat penghargaan, itu sudah dapat ya. Tapi yang syahid itu adalah, makanya Allah katakan wasyuhada, itu memang sudah dihukum syahid oleh Allah. Maka kita tak boleh menghukum fulan syahid kecuali ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita doakan mudah-mudahan syahid, ya wajib lah, atau boleh kita doakan seseorang misalnya meninggal fi sabilillah atau meninggal dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan syahid. Tapi kita hukum langsung ini syahid, kita tidak tahu, karena Allah SWT yang lebih tahu. Kemudian wassalihin, kemudian jalan mereka orang-orang saleh, para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Kapan baru dikatakan seorang itu saleh? Bila ikhlas karena Allah dan beramal menurut syariat Allah SWT. Ini di dalam syariat. Kalau di mata manusia bisa saja menganggap si fulan saleh. Apa sebab? Tiap waswa basalam jawabnya. Okay, ya. Kok berdoa, lama doa. Ya enggak? Ngenangi ke berdoa dan sebagainya. Itu di mata kita Masya Allah luar biasa. Ya enggak? Enggak pernah pembohongi. Ya mudah-mudahan itu kan tanda kesalehan ini. Tapi hakikat sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Makanya Imam Fudail bin Iyad ketika bertanya tentang amal saleh itu, dia katakan akhlasuhu wa aswabuhu. Amal saleh itu adalah yang paling ikhlas dan yang paling sawab, yang paling benar. Jadi mesti benar dan mesti ikhlas. Bila ikhlas tak benar juga tidak diterima. Bila benar tak ikhlas juga tidak diterima. Kapan baru saleh? Hatta yakuna khalisan sawaban, mesti ikhlas dan mesti benar. Jadi asal baik niatnya belum tentu diterima, karena amalan itu bukan hanya bergantung pada niat semata, mesti mengikuti. Karena syahadat kita kan dua, kan syahadatin, ya, iya tak? Pertama syahadatu alla ilah, ini syahadatul ikhlas, tauhidu al-ibadah. Yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu mentauhidkan Rasulullah dalam mutaba'ah, tidak beramal kecuali dengan apa yang dicontoh dan disyariatkannya. Segala yang tidak disyariatkannya walaupun ikhlas barangkali tertolak. Mungkin diterima itu Allahu a'lam. Tapi Nabi sudah menyatakan ditolak. Apakah berlaku umum atau tidak? Akan terjadi khilaf di antara ulama. Tetapi kalau kita lihat sikapnya para sahabat, mereka sangat berhati-hati tidak beramal kecuali yang Nabi ajarkan. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau khilaf ini tidak akan hilang sampai hari kiamat, ya, tidak hilang. Memang ini doa Nabi tidak dikabulkan dalam masalah ini. Cuman kita hendaknya
daripada untung yang tak jelas. Ya, kalau galeng di pasaunya, kadang-kadang untung 2 tui, kadang untung 1 tuinya. Tapi kalau masih taubah, untung tahu 1 juta. Mana pilih? Amat dia taubah lah. Jalannya, ya ke pasau, kadang buntung, kadang uginya. Kadang jalan lah. Tapi kalau ke taubah pasti buntung. Iya tak? Pasti buntung. Kalau gitu ikutlah yang pasti beruntung. Yang seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau masih aja lama dipasau oleh banyak lagu situ nya kan. Takanan cindu na wong jue cindu kan itu kan nama yang situ. Kadang gorengan ada gorengan, kadang-kadang goreng kemasin lah, so bisa goreng situ. Kalau itu alasan ya apa boleh buat. Murah meriah, murah meriah. Karena memang kata Imam Ibnul Jauzi, sunnah ini seperti intan permata. Basakit-sakit encai. Dak nyambira. Tapi kalau seandainya mati, kalau seandainya yang di luar sunnah itu memang di mono-mono nawuh. Ini kata beliau seperti kerikil dan pasir. Kalung saja nawuh langsung nih. Ya, tapi Cik Mutiara, saya telepon Onje Mutiara. Andai saya malam kau pagi bisanya ya. Kadang nunggu lo dulu ya, dibuat dulu sampai 2 minggu lo dulu. Payah kan? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat kadang-kadang lome lo ada CPT. Lome tu CPT tu kembali. Ya. Kalau tak nyalam berarti buat dak nabung. Sudah itu hilanglah cilo doang, nauzubillah. Wa abshiru bil jannah, gembiralah dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian sebelumnya. Ini ketika akan meninggal orang-orang yang istiqamah, turun kepada malaikat memberikan berita gembira dengan adanya surga. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Ini Allah tegaskan, orang-orang istiqamah itu pasti berat. Istiqamah itu berat, maka Allah berikan garanti, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah kata Allah yang menjadi wali-wali kalian. Apa maksud wali? Yang mengurus urusan kalian. Wali desa yang mengurus desa, wali murid yang mengurus murid. Ini walinya hamba ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kalau begitu, siapa yang Allah yang ngurus urusannya, perlu takut lagi? Nah, perlu takut. Cuman meyakini itu tu nampak ya saya. Nya salah bin abi lah gantiang soalnya nak kadok putih kan. Tapi banyak tutu cak gantiang saja asal jam putih. Gantiang tak masalah saja jam putih. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Nah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Nah, di surga itu terdapat apapun yang kalian inginkan. Tahan selewo di siko, tapi di sitan lopen selewo. Tapi lopen siko di sitan tak apa, semua guk tang jauh. Nah, nanti ayu je bayu angin. Air hangat, air panas mendidih. Makanya sekarang kita masanya menahan selera. Ya, nan selera uang laumak makan. Oh, ndak san halal buat tahan. Caklah agu elah siko. Ndak baik bono siko na sitan, ndak sekadar baik je dah. Masuk ayu angin itu putih-putih usus dia nauzubillah. Di sini tidak. Alhamdulillah paling-paling kau nodek penyakit emaknya kurang makan kan. Ya. Makanya emak. Kalau cakap emak capek dopek mati dia kan auzubillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Atau nampak wongnya banyak baik. Ya. Ngapanya? Ada konsernya. Ada konser musik. Ada Islami ke? Enggak. Ada konser kan misalnya. Mak banyak wong pile. Cinan sana. Apalah ndak Cinan? Nya coba kalau di bus gitu bunyi dia apa tak sawangnya kaki kan habis. Siapa pun ndak Cinan betul. Apalagi nama lagu ancak. Iya ndak? Sang bini awak ndak pakai makeup dah ancak nampak apa lagi? Bini alun bini uang masih yang bermakeup masih ancak. Sang bini ngewangi ancaknya awak nampak sah? Ngewangi ke awak rugi deh ancaknya nampak. Apalagi nyawa lagu depan awak ndak ancak? Cinan. Siapa yang tak pengen? Betul. Tetapi tahan selera di sini.
Sebab nanti kaum muslimin, sebab dengan menahan pandangan di sini, menahan selera keinginan di dunia ini, besok di akhirat lepaskan semuanya. Ya, kalau nak tonton bidadari surga itu nya Nabi SAW, kalau sampai nyilau ke awak ke dunia, kau tabako ada cahaya motonya. Tahu cara tabako tewak suara, itu urusan nanti. Dia saking terang benderangnya. Bahkan kalau sempat meludahnya, ya, maka mani sodo samudra. Jangan ayu lawit sagole. Buat gula sagonggam mani. Ndak je mani lah. Ikon ndak sen buang jeliu je nya mani. Lah terbayang. Maka istiqamah, tahan segini, tahan sebentar insyaallah taala. Silakan ditahan. Karena di sana manisnya tak membawa penyakit. Di sini manisnya sebentar cuma. Sengsara sepanjang masa, penyesalannya sepanjang masa kaum muslimin. Tak bisa hilang. Nauzubillah. Maka tahan di sini. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Uang lama duduk ngadai. Awak tahu pai kamu haji. Boleh tak? Berat. Sianu dok ada ini banyak ipiti nyawa kalau kamu saji habis tahu ipiti. Apalagi Ustaz John minta 4 tahu je. Itu macam kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi subhanallah, tahan itu. Datang. Berat memang mengeluarkan infak itu. Ketahuilah kaum muslimin dan muslimat, kalau sudah ringan, berapapun yang keluar nyaman. Karena apa? Abdurrahman bin Auf dengan Islam kosong pergi ke Madinah. Tapi setelah sampai Madinah, Allah bukakan baginya. Sampai-sampai beliau ketika meninggal itu coba wasiatnya aja. Wasiat kan tidak boleh seperti 3 orang. Wasiatnya berapa sos ya? 3.000 kambing. 3 kambing berapa pitir? Awak cetuk 2 ekor bayar melamun. Jadi 3.000 sebelum meninggalnya. Kemudian 1.000 ekor sapi. Itu wasiatnya. Fi sabilillah. Allah Akbar. Maksud itu Ummi ya. Sebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah Nihayah, emas peninggalannya dibagi-bagi ke ahli warisnya, sehari memotongnya tidak selesai. Saya bagin. Ya, saya dapat sekian kan, itu tidak lepas dia tidak bisa awak je mana, tidak bisa bengkel boro dah tu ahli ame mornya salah potong apa awak jadi. Jadi kaum muslimin dan muslimat, satu hari orang membaginya tidak selesai. Coba bayangkan, Allah bukakan. Makanya infaknya tidak tanggung-tanggung, ratusan miliar. Orang-orang Madinah disebutkan oleh para ahli sejarah, 1/3 ahli Madinah pernah berhutang ke beliau. Pernah berhutang. Dari yang berhutang tu 1/3 pernah lah diputihkan. Jangan bayu lecunya. Jangan bayunya. Malah apa yang datang kayaknya jujur kan dia maknya. 6 potong lu terbayu kan tak nambah lebih pinjaman. Akhirnya tidak usah dibayar. Tetapi kalau berjualan tegas. Kalau jualan tegas, berhutang tak boleh ada nama. Ini bayu pun tak nyoba berhutang lah. Harus bayar kontan. Bank harus bau, tak boleh stok lama. Ini beda antara berjualan dengan bersedekah. Tapi kalau bos dua berjualan payah jadinya infak tak pernah kalau parah kaum muslimin kan tak merasakan indahnya berharta itu. Kalau orang masih payah berinfak, belum merasakan nikmatnya Islam, Karena orang yang merasakan nikmat itu, ya tentu saja imam kita di sini Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia nyaman berikan seluruh hartanya. Apa yang kau tinggalkan untuk keluarga? Allah dan Rasul. Allah Rasul lebih mahal, dan Allah memiliki segalanya. Kalau mati macam tu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, insyaallah kita sambung besok aja lah ya. Yang penting kita sudah tahu sekarang makna istiqamah, yaitu tetap di atas syariat Allah sesuai perintah Allah dan ikhlas karenanya. Yang kedua, bahwa istiqamah itu mesti dengan ilmu dan mesti dengan ikhlas. Istiqamah itu diminta kepada Allah SWT dalam sehari minimal 17 kali.
Nah, apa keuntungan istiqamah? Dalam ayat Allah tenteramkan dengan mengutus para malaikat, dinyamankan diri kita, kemudian diberitahukan bahwa di surga itu ada apapun yang kalian inginkan, yang kalian kehendaki. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, Allah juga beri garansi siapa yang istiqamah, Allah yang ngurus urusannya. Allah yang mengurus urusannya. Kalau Allah yang ngurus urusannya, kaum muslimin tidak perlu khawatir. Kan sering kita dengar cerita Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang sangat terkenal setelah Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Yang paling terkenal adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Meninggal, anak laki-lakinya dapat warisan hanya 1.200.000 rupiah. Kalau sampai Pak Jokowi meninggal, tu warisan anak jantan dapat 2 juta. Nanti no dapat 1 juta. Apa uang kecil? Itu tidak pandai jadi presiden gitu. Ya gitulah. Tapi gitulah Umar bin Abdul Aziz. Apa sebab dia katakan, wahai anakku, kalau abah mau, kalian bisa saya jadikan orang terkaya seluruh dunia ini, karena itu di tangan saya. Tetapi saya tidak mau, andainya kalian rusak setelah saya meninggal, saya tak ingin saya jadi penyebabnya. Karena daging yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih berhak membakarnya. Sah? Jadi oleh sebab itu saya tidak mau jadi penyebab kalian rusak. Maka saya usahakan tak ada yang masuk ke dalam daging kalian atau menumbuhkan daging kalian kecuali yang halal, tayyib, yang bisa saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dan andainya kalian miskin tetapi tetap saleh, saya tak perlu risau, karena Allah jamin. Inna waliyallah, lalu dia baca ayat, inna waliyallah alladzi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin. Sesungguhnya yang mengurusku adalah Allah. Alladzi nazzala alkitab, yang telah menurunkan alkitab. Terus wa huwa yatawalla salihin, dan dia maha mengurus orang-orang yang saleh. Kalau saleh tidak perlu risau ditinggalkan anak kita, walaupun tak ada warisan. Insyaallah. Alhamdulillah, Ayan meninggal sudah juga banyak warisan. Dia kan salah dulunya. Makanya dan tak jadinya seorang. Ya kalau meninggal, tapi kalau dapat nawujulan dah ya. Tapi kalau tidak, yang paling penting bagi kita meninggalkan anak-anak yang saleh. Maka jadikanlah mereka orang-orang yang menuntut ilmu yang bawa kesalihan dirinya. Ilmu yang betul-betul diarahkan untuk diamalkan. Dan kalau Allah yang menjamin, baik di dunia maupun di akhirat, maka kita aman insyaallah ta'ala. Dan ini semuanya nuzulan min ghafurur rahim, sebagai tempat tinggal. Surga itu sebagai tempat tinggal yang Allah sediakan oleh Allah yang maha pengampun, maha penyayang. Lihat kaum muslimin, Allah maha pengampun, maha penyayang. Bagi siapa? Yang istiqamah. Jadi istiqamah itu bukan berarti tidak ada dosa sama sekali, jangan salah paham. Orang istiqamah mesti ada dosa, tapi Allah janjikan Ghafurur Rahim. Allah maha pengampun, maha penyayang. Bukan berarti tidak pernah salah ya saya. Nah, haji dosa banyak, istiqamah apa? Bukan, istiqamah tetap ada dosa. Cuman Allah maha pengampun. Apa sebab? Kita berusaha berada selalu di atas syariat Allah dan ikhlas karenanya. Kalau tersalah, cepat kembali. Allah maha pengampun, maha penyayang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Itu ini pertanyaan yang diajukan kepada orang-orang musyrikin oleh Nabi. Apakah ada yang berhak, Tuhan yang berhak diibadati selain Allah, bersama Allah? Kenapa kalian sembah? Padahal mereka tidak ada haknya untuk disembah. Kenapa kalian sembah juga? Ya, sebab orang-orang Quraisy, orang-orang kafir mengakui, menyadari Allah pemberi, Allah mencipta, Allah beri rezeki dan sebagainya. Taib. Sekarang kenapa kalian minta pada yang lain? Kau gitu? Kenapa kalian minta pada berhala-berhala? Kenapa kalian minta pada syekh-syekh? Kenapa kalian minta pada wali-wali? Padahal Allah yang berhak diibadahi, yang diminta kepadanya. Kalau itu, jadi ailahun, a itu istifham, tanda tanya, atau alat untuk bertanya. Ilahun
itu adalah mustafham anhu, yang ditanyakan. Ada enggak ilah? Ilah itu artinya adalah al-ma'luh, al-mahbub, al-ma'bud. Apakah ada yang berhak diibadati dengan cinta, dengan keinginan selain Allah? Enggak ada kan? Kalau begitu kenapa kalian mensyarikatkannya dengan sesuatu? Wallahu alam. Wa iyyaka jazallahu khairan. Mohon maaf dan terima kasih. Kita jumpa kembali insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Semoga yang benar Allah terima dan itu semata-mata taufik darinya, dan yang salah dan keliru semoga Allah maafkan dan itu semata-mata kekurangan saya, dan semoga tuan-tuan dan puan-puan bisa memaklumi. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.